Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawa. Sadaqallah wa sadaqat nabiyuna wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jemaah Masjid Besar Nurul Farman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Tidak ada kalimat yang paling utama kita ucapkan pada siang hari ini, kalimat yang paling disukai oleh Allah, kalimat yang paling disenangi oleh Allah, kalimat yang paling bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberi nikmat kepada seorang hamba-Nya, yaitu kalimat jawaban dari seorang hamba itu kalimat alhamdulillah. Al-Habib Al-Wihid Al-Habsyi di dalam kitabnya beliau yang bernama Nasaihud Diniyah menuliskan satu hadis daripada hadis baginda Nabi Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Lau anna dunya kullaha bihadzakiriha biyadi rajulin min ummati summa yaqul alhamdulillah kana dzalikal maqal habu ilallah ta'ala minha. Andaikan dunia dan isinya semua berada di tangan umatku, satu umatku, kata baginda Rasul, lalu balas pemberian Allah dunia dan isinya diberikan kepada satu umat Rasul itu dengan kalimat alhamdulillah, maka sungguh Allah lebih suka kalimat alhamdulillah dibanding dunia dan isinya itu. Di dalam hadis Tirmizi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan satu betapa pentingnya kita mengucapkan kalimat tasakur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Rasul mengatakan ma'an amallahu ala abdin bi ni'matin summa yakul
Alhamdulillah illa qad ada syukroha rahu Tirmizi. Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu si hamba itu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kecuali dimasukkan oleh Allah itu hamba golongan yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmizi. Saudara-saudaraku, jemaah Masjid Besar Nurul Korban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Bulan Muharram atau disebut juga bulan Asyura adalah titik bakal dijadikannya bulan awal tahun baru daripada orang-orang Islam oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dengan masuknya bulan Muharram tanggal 9 1442 ini, mari kita koreksi sampai di mana kita mengisi umur kita. Peduli kita terhadap keluarga kita, peduli kita terhadap agama kita. Di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan oleh baginda Rasul, "Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yad'u ahadukum usbu'ahu fil yam. Falyanzur bima yati." Qalu fi fitratin minal ma'i ya Rasulullah. Qala fakadzalika dunya fil akhirah. Kata baginda Rasul, tidaklah kehidupan dunia ini tidak bedanya seperti kalian mencelupkan ceriji jari kalian ke laut, lalu angkatlah jari kalian itu, maka nanti akan jatuh dari telunjuk kalian, jari telunjuk kalian itu. Kata sahabat, andaikan kami mencelupkan ke laut telunjuk kami, maka kami akan melihat satu tetes jatuh dari telunjuk kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, "Fadzalika dunya fil akhirah." Demikian juga dunia di akhirat. Dunia yang kita ini tahu, dunia yang kita ini kenal adalah setetes air yang jatuh dari telunjuk kita, sedangkan kehidupan kelak akhirat kita seperti air laut yang ada yang kita lihat itu. Secara pikiran yang jernih, secara pikiran yang sehat, pasti kita akan mengutamakan kehidupan yang sangat lama, yang sebanyak air laut yang barangkali andai kata kita pindahkan tetes-tetes air laut itu sungguh tidak akan selesai karena saking banyaknya air. Kalau saja kita mengutamakan dunia dari pagi sampai malam, padahal kita hanya mengejar setetes air yang jatuh dari telunjuk kita, kenapa kita tidak mengutamakan akhirat seperti kita mengutamakan dunia? Allah Subhanahu wa taala memberi contoh terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan dunia walaupun satu detik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Engkau tunda satu detik saja, saya enggak mati dulu saya ya Allah. Fa'amal salihan, saya akan beramal soleh. Di dalam ayat lain, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, agar saya menjadi golongan orang-orang yang soleh. Kita ini bukan detik lagi dikasih kesempatan hidup oleh Allah, bukan menit lagi, bukan jam lagi, bukan hari lagi, bukan bulan lagi. Kita tahunan sudah diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dengan berbagai macam sebab, mereka habis masa hidupnya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat walafiat,
dilindungi kita dan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita langsung melalui Al-Qur'an atau melalui Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengisi detik-detik hidup kita untuk ibadah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, imadatu anta ani thoriq ibadah. Kalian itu membuang sampah di jalan itu ibadah. Tabassum ka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum kamu di hadapan saudara kamu adalah sedekah. Kalau sudah membuang sampah di jalanan, sedekah ibadah. Senyum kepada saudara ibadah. Bagaimana dengan yang lain? Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Azkarnya beliau mengatakan, wa qul amin billahi fawadak dakhil titikillah. Semua perbuatan yang kita lakukan kalau didasari karena Allah, dimasukkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi keburukan. Mungkin kalau kita pikir-pikir, waktu kita banyak kita buang, walaupun tidak digunakan untuk apa-apa. Apalagi kalau kita buang untuk maksiat. Malaikat Jibril pernah bercerita di depan baginda Rasul, ya Rasulullah, ada cerita yang mengagumkan luar biasa, apakah kamu mendengarkan? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na ya Jibril. Aku akan dengar dan aku akan ikuti. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba umurnya 500 tahun. Makan dari buah delima setiap pagi dan sore. Dia senantiasa detik-detiknya hidup selama 500 tahun dipakai ibadah dan tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Idza kana yaumul qiyamah yaqulu ta'ala, apabila nanti terjadi hari kiamat, Allah firmankan kepadanya, ya abdi udkhulil jannah bi rahmati. Hai hambaku, masuklah kau ke surga dengan rahmatku. Faqala ya Rabb, lima adkhaltanil jannata bi rahmatik wa bi amali. Kata itu hamba yang umur 500 tahun detik-detik dipakai ibadah dan tidak pernah maksiat walaupun sekedip mata, menjawab, ya Allah, kenapa Engkau masukkan aku ke surga bukan dengan amalku melainkan dengan rahmatmu? Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghisab semua pahala amal ibadahnya untuk membayar nikmat yang Allah berikan selama 500 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata ibadah pahala selama 500 tahun itu untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan selama 500 tahun kurang. Itu seorang hamba yang tidak pernah maksiat walaupun sedikit mata. Itu seorang hamba yang detik-detiknya diisi dengan ibadah. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, malas beribadah, untuk membayar nikmat pun tekor, apalagi untuk menghapus dosa. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan bulan Muharram itu untuk meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dimasukkan golongan umat baginda Rasul yang bersyukur. Karena kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita. Dikuatkan iman dan Islam keluarga kita. Dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka dunia, dari azab akhirat, dan dimasukkan kita dan keluarga kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الوجه برهان والمقصود بوجود كرم وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على النبي قديما وأمرنا بذلك إلى سنة دائما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعن سيدنا الباقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.